Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 142, merasa bersalah. Jiro, Jiro, teriak Tuan Kiyoshi yang saat ini sudah ada di mansion Jiro dengan emosi yang menggebu setelah mendengar kabar jika Jiro membawa putrinya ke mansion tersebut. Papa, Jiro, itu papaku, ucap Kiara dengan panik dan cemas. Jiro yang juga ada di kamar bersama Kiara menenangkan gadis itu agar tetap tenang dan tidak terlalu cemas mengingat saat ini Kiara sedang hamil. Tenang Kiara, tenang, oke? Tarik napas, keluarkan perlahan. Dengarkan aku baik-baik, ucap Jiro yang juga langsung dipatuhi oleh Kiara. Kamu tetaplah tinggal di sini. Jangan keluar jika bukan aku sendiri yang datang, sekalipun itu Tuan Kiyoshi. Karena saat ini kau sedang hamil anakku. Aku akan keluar dan turun menemui papamu dan menceritakan semuanya jika kau sedang hamil. Oke? Ucap Jiro. Tapi kau bisa habis, Jiro. Ucap Kiara yang masih sangat panik. No problem, baby. Tapi percayalah, setelah papamu tahu jika kau hamil, dia tidak akan berani menghabisiku hingga babak belur. Karena dirinya juga dulu pernah merasakan kehilangan anak yang paling dia sayangi. Ucap Jiro. Kiara lagi-lagi hanya meresponnya dengan kedipan mata saja. Jiro pun mengecup kening, pipi, dan bagian wajah lainnya hingga beberapa saat. Setelah itu Jiro keluar menemui Tuan Kiyoshi yang sudah ada di dalam mansion dengan berkacak pinggang dan teriakan memanggil nama Jiro. Selamat datang Tuan Kiyoshi, ucap Jiro dengan santai. Kembalikan putriku, sahut Tuan Kiyoshi. Maaf Tuan, aku tidak bisa mengembalikan Kiara kepadamu. Aku justru akan memberikan dua kabar bahagia kepadamu dan aku harap kau bahagia mendengarkannya, ucap Jiro. Jangan banyak bicara. Cepat kembalikan putrimu. Cepat kembalikan putriku. Atau perusahaanmu akan aku buat hancur, ancam Tuan Kiyoshi. Kiara, kembali dengan papa. Tinggalkan neraka ini, Kiara. Papa akan selalu menyayangimu dan tidak akan pernah melepaskanmu kepada pria brengsek seperti dia. Turunlah, nak, lanjut Tuan Kiyoshi. Bagaimana jika pria brengsek yang Anda maksud nyatanya adalah ayah dari bayi yang dikandung oleh putrimu, Tuan Kiyoshi? Ucap Jiro dengan santainya. Perkataan Jiro seketika membuat Tuan Kiyoshi melebarkan matanya dengan sempurna, sembari mulut menganga tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Apa maksudmu? Tanya Tuan Kiyoshi. Kiara terlambat 1 bulan, belum juga datang bulan. Dan sebagai seorang dokter, tentu Anda sudah tahu kan? Atau perlu diperjelas lagi, Tuan? Tanya Jiro. Putriku hamil. Putriku hamil anakmu dan kau bahkan belum meresmikannya di depan publik. Seketika itu Tuan Kiyoshi langsung limbrung dan badannya lemas. Pria itu nampak sangat terpukul pada nasib yang diterima Kiara, yang mana menurutnya sangat malang harus menjadi wanita seorang pria brengsek seperti Jiro, bahkan harus hamil di usia yang masih belum genap 20 tahun, sehingga menghentikan pendidikannya. Iya Tuan Kiyoshi, Kiara hamil anakku, darah dagingku, dan rencananya minggu depan aku akan langsung meresmikan ikatan kami yang sudah terjalin lebih dari 1 tahun yang lalu. Ini bukti pernikahan kami waktu itu, ucap Jiro memberikan sebuah kertas yang menerangkan jika memang lebih dari setahun yang lalu pria itu menjalin ikatan suami istri di bawah tangan dengan Kiara secara paksa demi menjalankan amanat dari kakak angkat Kiara yang sudah meninggal dunia. Dengan tangan bergetar, Tuan Kiyoshi menerima kertas yang disodorkan oleh Jiro, lalu membacanya.
Hatinya terasa hancur membaca kenyataan itu. Merasa dirinya menjadi orang tua yang tidak berguna, yang baru menemukan putrinya dalam keadaan yang menurutnya tidak baik-baik saja. Namun nasi sudah menjadi bubur. Saat ini Kiara bahkan sudah hamil anak dari Jiro dengan perencanaan yang sangat matang oleh Jiro sendiri tentunya. Jangan khawatir Tuan, aku akan menjaga Kiara hingga aku tutup usia. Jangan ungkit masa laluku, karena aku menyadari jika aku adalah orang terburuk di muka bumi ini. Jika ada hal kau salahkan dari Jiro, maka salahkan saja aku. Tidak hanya sebuah korban dari egoisnya seorang orang tua saat ini. Tiba-tiba sebelum Jiro selesai berbicara, Tuan Jordi datang dan menyela perkataan Jiro. "Den," gumam Jiro. "Tuan Jordi?" ucap Tuan Kiyoshi yang mengenalnya, namun belum tahu jika Jiro merupakan putra dari Tuan Jordi dari hubungan gelapnya. "Dia putraku. Kesalahan yang dia perbuat juga karena aku," ucap Tuan Jordi. Tuan Jordi pun menjelaskan secara rinci mengenai asal-usul Jiro hingga pria itu mengalami trauma psikis yang sangat hebat setelah kematian mamanya yang tidak lain istri sah Tuan Jordi yang merawat Jiro dengan penuh kasih sayang. Tuan Kiyoshi yang mendengarkannya merasa bersalah ketika selama ini hanya memandang Jiro orang brengsek yang tidak tahu diri tanpa tahu latar belakang yang dialami oleh Jiro yang sangat menyakitkan. Ditambah pengalamannya yang dikhianati wanita yang pernah dicintainya, membuat Jiro pernah terjerumus dalam jurang maksiat sampai bertemu dengan Kiara. Putrimu yang sudah membuatnya sadar. Putrimu juga yang sudah membuatnya mengenal wanita lagi dengan hatinya, bukan dengan egonya saja. Aku pun menyadari itu belum lama, ucap Tuan Jordi. Jangan halangi mereka lagi. Apalagi kau dan aku akan menjadi seorang kakek sebentar lagi. Kita jaga bersama-sama Kiara hingga dia bisa melahirkan cucu kita, ucap Tuan Jordi lagi kepada Tuan Kiyoshi.